Haleluya, puji Tuhan, shalom, dan selamat malam. Apa kabar Bapak Ibu Saudara semua, saudara-saudaraku? Semua di dalam keadaan baik ya, Bapak Ibu Saudara semua yang saya cintai dan dicintai oleh Tuhan Yesus. Saya senantiasa berdoa buat Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu Saudara-saudaraku semua di dalam penyertaan Tuhan, senantiasa bersama dengan Tuhan Yesus. Sesuai dengan pujian nanti saya sampaikan bersama Bapak, kita sanggup melewati dunia yang penuh dengan ketidakpastian ini. Dunia bukan tempat kita yang kekal, karena dunia kata firman Tuhan akan lenyap. Ini perlu saya sampaikan. Jangan pernah bermimpi dunia akan selama-lamanya hidup bahagia di dunia. Tidak bisa. Kita akan hidup bahagia selama-lamanya nanti di surga bersama Tuhan. Firman Tuhan satu persatu digenapi. Salah satu bukti nyata setelah digenapi, 2 Timotius pasal 3 ayat 1, masa-masa kesukaran saat ini sudah memasuki masa-masa kesukaran, saudara ya. Semua barang naik, inflasi naik, semua di dunia, bahkan di Eropa katanya ada listrik sampai mati, saudara ya. Sedih, perang Ukraina Rusia terus masih berlangsung. Kalau Bapak Ibu lihat berita-berita di televisi, semua membuat rasa kita cemas, tidak ketenangan. Makin hari dunia ini jelas uncertainty condition. Tapi menjadi kondisi yang pasti hanya di dalam janji Tuhan. Ada suatu kekuatan bersama Tuhan Yesus. Oleh karena itu mari kita mau makin hari kamu mau mendekat dengan Tuhan. Makin hari kita mau cinta Tuhan. Sebelum kita berbaring tidur, datang kepada Tuhan bersama saya. Besok bangun tidur, kita berdoa juga bersama dengan Tuhan. Tiap hari, tiap saat kita bersama dengan Tuhan. Karena janji Tuhan dalam Yesaya 41 ayat 10, saya mau baca. Ada janji Tuhan di Yesaya 41 ayat 10. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Ini janji Tuhan. Janji Tuhan iya dan amin, tidak pernah berdusta. Bukti nyata, real, saya bersama Bapak Ibu Saudara semua sehat, semua di dalam keadaan, semua damai sejahtera. Ini bukti nyata karena Tuhan Yesus bersama kita. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 masih berlangsung ini, tapi puji Tuhan, kita semua di dalam keadaan sehat. Saya sejak jadi hamba Tuhan senantiasa sehat, tidak pernah sakit. Oleh karena Yesus yang pelihara hidup saya bersama keluarga. Oleh karena Yesus Bapa kita memelihara Bapak Ibu Saudara semua. Pasti Bapak Ibu punya pengalaman pribadi. Ada damai sejahtera, ada kesehatan, ada berkat, ada penyertaan Tuhan. Oleh karena itu mari hari demi hari kita melangkah bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Tema firman Tuhan malam ini adalah jalan kebenaran. Nanti kita mau kupas karena ayatnya ada, saudara, tentang jalan kebenaran. Dan puji Tuhan, saya akan menyanyikan sebuah pujian. Engkau ada bersamamu Bapa. Di setiap musim hidupku, kita sanggup melewati semua tantangan pergumulan hidup. Kalau bersama dengan Tuhan, kita merasa aman. Kita diberkati dalam nama Yesus. Terima tuh berkat Tuhan. Terima damai sejahtera, kesehatan, perlindungan yang sempurna datang dari Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Engkau ada bersamaku, haleluya, di setiap musim hidupku. Amin. Tak pernah kau biarkanku sendiri. Amin, haleluya. Kekuatan di jiwaku, haleluya, adalah bersamamu. Amin, haleluya. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Terima kasih Bapa, haleluya. Bersamamu Bapa, haleluya. Ku lewati semua, amin, haleluya, perkenananmu ya, amin, haleluya. Teguhkan hatiku
Amin, haleluya. Engkau yang bertindak, amin, haleluya, memberi pertolongan, amin, haleluya. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku, amin, haleluya. Engkau ada bersamaku, haleluya, di setiap musim hidupku, amin, haleluya. Tak pernah Kau biarkan kita sendiri, amin, haleluya. Kekuatan dalam hidup kita, haleluya, kalau Yesus bersama kita, sumber kekuatan. Kalau Yesus bersama kita, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Bapa, amin, haleluya. Bersama-Mu Bapa, amin, haleluya. Ku lewati semua, amin, haleluya, perkenanan-Mu yang haleluya. Teguhkan hatiku, amin, haleluya. Engkau yang bertindak, amin, haleluya, memberi pertolongan, amin, haleluya. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku, amin, haleluya. Bersama-Mu Tuhan Yesus Bapakku, ku lewati semua, haleluya, perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, amin, haleluya. Engkau yang bertindak, amin, haleluya, memberi pertolongan, haleluya. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku, amin. Terima kasih Bapa. Ya Tuhan, punya-Mu-lah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan, amin, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya-Mu-lah kerajaan. Dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, haleluya. Dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya, amin, haleluya. Dalam tangan-Mu-lah, amin, haleluya, kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu-lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya, amin, haleluya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama-Mu Yesus yang maha kudus, maha sempurna. Engkau yang bertindak, amin, haleluya, memberi pertolongan, amin, haleluya. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku, amin, haleluya. Dalam Yesaya pasal 40 ayat 31 dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru,
Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu. Mereka berjalan tidak menjadi lelah. Amin. Oleh karena Yesus bersama kita, ada berkemenangan. Amin. Haleluya. Bersamamu Bapa. Amin. Haleluya. Ku lewati semua. Haleluya. Perkenananmu ya. Teguhkan hatiku. Amin. Haleluya. Engkau yang bertindak. Amin. Haleluya. Memberi pertolongan. Amin. Haleluya. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Terima kasih Bapa. Sucikan mulut kami hamba-Mu, pikiran kami Bapa, hati kami, tubuh jiwa roh kami. Kami lapar haus akan firman-Mu. Kami butuh firman-Mu. Kami butuh kebenaran-Mu Tuhan. Ampuni Bapa semua dosaku, salahku, khilafku. Ampun. Roh Kudus kan tuntun hidupku Bapa. Roh Kudus kan membawa kami, mengajar kami, mengingatkan kami untuk kami melangkah di jalan kebenaran Tuhan. Terima kasih, kami siap untuk terima firman-Mu Bapa. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Sentral hidup kami, Engkau di atas segala-galanya. Kami hamba anakmu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali kepada Bapak Ibu Saudara semua pada Kamis malam ini tanggal 4 Agustus 2022. Kepada Bapak Ibu Saudara semua yang dicinta dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Karena Tuhan berjanji dalam Yesaya 41 ayat 10 tadi saya baca, janganlah takut sebab Tuhan menyertai kita. Jangan bimbang karena Tuhan adalah Allah kita. Dia akan teguhkan kita, akan menolong kita, akan memegang kita dengan tangan kanan yang membawa kemenangan. Amin. Puji Tuhan. Inilah kalau kita bersama Yesus. Sesuai dengan puji-pujian ini, Tuhan Yesus selalu bersama kita. Pada waktu Bapak Ibu punya pergumulan, punya permasalahan, apapun, jangan pernah berkata bahwa Yesus tidak bersama kita. Jangan. Tapi selalu katakan, Tuhan Yesus, Engkau bersamaku. Amin. Dan itu menjadi fakta iman, saudara. Menjadi kekuatan iman. Dan Roh Kudus begitu kita menyatakan pernyataan statement yang positif, statement yang sesuai dengan firman Tuhan. Karena janji Tuhan tadi bilang, jangan bimbang, jangan takut, karena Tuhan menyertai kita. Jadi artinya dengan statement itu Roh Kudus bersama kita. Dan kenyataannya Tuhan bersama kita. Amin. Puji Tuhan. Oleh itu mari sebelum kita berbaring tidur, kita membaca firman Tuhan, sumber kekuatan kita. Tiap malam kita baca Alkitab Perjanjian Baru. Tiap pagi baca Perjanjian Lama. Berurutan Bapak. Ini saya betul-betul merasa penyertaan Tuhan. Saya merasa ada kekuatan Tuhan bersama Bapak Ibu dari sejak 1 Januari 2021 sampai detik ini. Tanggal 4 Agustus 2022 berarti sudah lebih dari 1,5 tahun, bahkan akan memasuki usia kedua tahun, saudara. Ini karena anugerah Tuhan yang luar biasa, ada penyertaan Tuhan dan kegenapan firman Tuhan dinyatakan bahwa Tuhan bersama kita. Asal kita melangkah sesuai dengan tema firman Tuhan malam ini, jalan kebenaran. Amin. Mari kita baca firman Tuhan. Tuhan Yesus bersama kita. Dan Tuhan berkata tadi saya mau bacakan Yesaya 40 ayat 31. Orang-orang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Amin. Kita senantiasa untuk bergaul karib dengan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan. Sehingga kita senantiasa mendapat kekuatan dari Tuhan. Amin.
2 Petrus pasal 2, puji Tuhan, ayat 15 sampai 22. Puji Tuhan supaya kita akhiri 2 Petrus pasal 2. Besok atas izin rahmat anugerah Tuhan membaca 2 Petrus pasal 3 adalah fatsal yang terakhir untuk suratan Petrus. Sehingga demikian berikutnya kita masuk dalam suratan Yohanes. Kalau sudah masuk dalam surat Yohanes, berarti masuk dalam surat Yudas, berarti memasuki kitab Wahyu, kitab yang terakhir di dalam perjanjian baru. Ini berarti anugerah Tuhan. Mari sama-sama kita lakukan dengan setia, penuh kesungguhan iman kita, cinta harap kita kepada Yesus, sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin. 2 Petrus pasal 2 ayat 15 sampai 22, demikian firman Tuhan. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka, lalu mengikuti jalan Bileam anak Behor yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Tetapi Bileam beroleh peringatan keras untuk kejahatannya, sebab kalau dia beban yang bisu berbicara dengan suara manusia dan mencegah kebabalan nabi itu. Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalaukan taufan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat. Sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka yang hidup dalam kesesatan. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Ayat 22 yang terakhir. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar malam ini sebelum kita berbaring tidur. Berarti puji Tuhan, 2 Petrus pasal 2 sudah berakhir, sudah selesai. Atas kemurahan Tuhan besok kita lanjutkan 2 Petrus pasal 3 adalah pasal yang terakhir, sehingga lusa kita memasuki suratan Yohanes. Amin, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan supaya hidup kita mengenal jalan kebenaran. Sesuai dengan firman Tuhan, ternyata jalan kebenaran ada tertulis, saudara. Supaya kita benar-benar mengenai jalan kebenaran ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jalan yang benar sesuai dengan firman Tuhan dalam ayat 15. Oleh karena mereka yang telah meninggalkan jalan yang benar, padahal sebetulnya Tuhan Yesus adalah sumber kebenaran, tapi mereka sesat, saudara. Mohon maaf, kesalahan saya. Oleh itu mari firman Tuhan mengajar kita, jangan sampai seperti contoh ini Bileam, saudara. Bileam itu nabi Tuhan, saudara. Yang harusnya nabi itu taat kepada firman Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan harus taat kepada firman Tuhan. Jangan disuap dengan uang untuk membela kesalahan. Jangan membela jalan yang sesat. Kalau kita lihat sini, Bileam itu tertulis di dalam kitab Bilangan, saudara. Kitab Bilangan pasal 22 itu marah Tuhan, saudara. Karena Bileam itu adalah nabi yang harusnya menyampaikan jalan kebenaran kepada semua anak-anak Tuhan, kepada bangsa Israel. Termasuk ini kan ada peristiwa, saudara ya. Karena Raja Moab itu, ya Balak ya, itu mereka mau suap, saudara ya. Mau suap dengan bayar uang segala macam dengan cara yang tidak benar kepada Bileam. Contohnya kalau Bapak Ibu baca ya, Bilangan 22 ayat 17, 18 ya. Demikian firman Tuhan. Bilangan 22 ini supaya Bapak Ibu baca ya. Itu ada namanya Bileam ya, nama Bileam. Nanti saya mau baca di sini ya. Ayat 17. Sebab aku akan memberi upahmu sangat banyak, dan apapun yang kau minta daripadaku, aku akan mengabulkannya. Datanglah dan serapalah bangsa itu bagiku. Jadi Bileam ini disuruh sama Raja Moab disuap supaya mengutuki, kata mereka itu kalau Bileam ini mengutuki terjadi kutuk, kalau berkat-berkat, karena ini kan nabi Tuhan. Jadi dibayar dengan upah, mau disogok, disuap, saudara. Marah Tuhan, saudara. Tidak bisa disuap. Hamba Tuhan tidak bisa, tapi hamba Tuhan harus bertobat, menyampaikan kebenaran, bukan hamba uang, tapi hamba Tuhan.
Ternyata Tuhan itu marah, saudara. Di ayat 22, bilangan 22 ayat 22. Tetapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi, dan berilah malaikat Tuhan di jalan sebagai lawannya. Bila mengendarai keledainya yang betina dan 2 orang bujangannya ada bersama dengan. Jadi artinya Biliam ini nurutin, saudara, apa maunya manusia. Demikian kehidupan kita, tidak boleh menuruti apa maunya manusia yang jalan sesat. Tapi kita harus ikuti jalan Tuhan. Ini ternyata, saudara, kalau saudara baca di dalam bilangan pasal 22 ayat 5, raja ini mengirim utusan kepada Biliam bin Beor. Nah, ternyata ini sudah dibacakan di ayat yang ke-15. Itu mereka dikatakan Biliam anak Beor. Jadi sama ini tertulis di dalam bilangan pasal 2. Jadi hamba Tuhan, kita semua adalah hamba-hamba Tuhan. Jangan mau disesatkan gara-gara kita bisa dibayar dengan uang. Jadi kesesatan, jalan yang salah, ya, dibayar dengan uang supaya menjadi jalan yang benar. Nggak bisa. Tuhan tidak bisa disuap, saudara. Ya, oleh karena itu mari kita bertobat takut sama Tuhan supaya hidup kita di dalam kebenaran Tuhan, karena ternyata jalan yang sesat itu dibengkokkan, saudara. Semua jalan sesat mereka itu. Coba ayat 19. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan, saudara. Jalan mereka sesat, saudara. Di ayat 18, mereka berkata, mereka hidup dalam kesesatan. Semua orang-orang dunia, orang-orang yang tidak taat kepada firman Tuhan, yang mereka hidup di dalam kegelapan dosa, semuanya sesat tapi seolah-olah benar. Padahal mereka itu semua sesat, saudara. Tapi melalui firman Tuhan malam ini, mari kita yang sudah mengenal jalan kebenaran hanya di dalam Dia, Yesus Kristus, kita mau bertobat. Jangan sampai nanti dia bertobat, jangan sampai peristiwa terjadi. Ayat 20, Bapak perhatikan. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semua. Jadi artinya kalau kita sudah bertobat, sudah hidup di dalam kebenaran, tapi kembali kepada jalan dosa, hidup di dalam kesesatan, itu kita keadaannya lebih buruk, saudara. Jadi orang jadi hamba Tuhan, sudah jadi hamba Tuhan, teruskan jadi hamba Tuhan. Jangan sampai jalan yang sesat. Itu lebih parah, makanya dikatakan sini anjing akan apa kembali kepada muntahnya. Jadi kemuntahnya dia barang yang najis, hidup di dalam barang yang najis lagi. Hidup di dalam dosa seperti babi hidup di dalam kubangan, hidup di dalam lumpur dosa. Tapi mari kita semua yang sudah bertobat, hidup di dalam kebenaran Tuhan, mari kita tingkatkan kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Sampai suatu hari kelak kita tinggal bersama Yesus, surga buat selama-lamanya. Amin. Tuhan semua memberkati kita. Bersamamu Bapa Tuhan Yesus, ku lewati semua, amin, haleluya, perkenananmu yang haleluya, teguhkan hatiku, amin, haleluya, Engkau yang bertindak, amin, haleluya, memberi pertolongan, haleluya, anugerahmu besar melimpah bagiku, anugerahmu besar, amin, haleluya, anugerah Tuhan Yesus yang besar melimpah bagi kita semua, amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam. Mari saudara, firman Tuhan kita komit, tetap kita melangkah di jalan kebenaran. Jangan karena dunia ini kita disesatkan, jangan karena uang kita mau bertindak sesat, tapi karena hidup kita di dalam kebenaran Tuhan sampai kita berjumpa dengan Yesus. Amin. Immanuel, Tuhan bersama kita. Amin.